Salat subuh itu sebagai salah satu pintu kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salat bardain namanya. Salat bardain itu adalah salat asar dan juga salat subuh. Kenapa Bapak Ibu dengan kedua salat itu? Karena pada waktu salat asar, amal ibadah kita pada siang hari itu akan dikalkulasikan oleh malaikat. Maka pada saat itulah akan diantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala seberapa banyak amal ibadah yang kita lakukan. Begitu juga pada saat sholat subuh, malaikat juga akan mengkalkulasikan berapa banyak amal ibadah kita pada waktu malam hari, yang itu juga akan diantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi kita yang hari ini menjaga sholat subuhnya dengan baik. Mudah-mudahan yang diseru oleh baginda Rasulullah itu ada di antara kita ini. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat subuh juga sebagai sebuah salat untuk menjadi tameng kita memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rajin, tekun, khusyuk dan rutin melaksanakan ibadah salat subuh, insya Allah jangankan tubuhnya, sehelai rambutnya pun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersentuh api neraka. Mudah-mudahan kitalah orang-orangnya. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan ibadah salat subuh akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan apa? Jaminan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Karena orang yang meringankan langkahnya untuk melaksanakan ibadah salat subuh, yakinlah dia pasti akan mendapatkan sebuah keistimewaan beserta dengan salat subuh. Itulah dia salat sunat fajar. Rasulullah mengingatkan, rakaataini salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja salat subuh, sebelum salat subuh yang disebut dengan salat fajar, 2 rakaat saja, maka itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka orang-orang yang berhasil hari ini di antaranya adalah orang-orang yang tetap menjaga secara istiqomah salat subuhnya. Maka Bapak Ibu pesankan kepada anak cucu keturunan kita, di antara salat-salat yang fardu yang tetap Mustafawiyah Purbabaru, beliau mengatakan kepada santriwatinya, kalau kalian nanti mau cari jodoh, amin ya, carilah jodoh pemuda yang sholat subuhnya itu rajin, terutama sholat subuh di masjid. Luar biasa ya. Tapi sayangnya asal kita sholat subuh ke masjid, yang kita tengok nilai yang setengah-setengah. Kemana yang mudah-mudah? Maka kalau inilah pula yang jodoh yang dicari ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan hasanah di dunia wal akhirah. Ini yang mau kita cari. Ya. Apalagi kalau kita sholat subuh sudah berjemaah di masjid, beberapa menit kemudian akan ada namanya sholat suruh. Ya. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah mengungkapkan sholat sunat suruh 2 rakaat saja, pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah. Usai sholat sunat suruh ada lagi sholat sunat duha. Ya, dimulai dari setelah sholat sunat suruh. Ingat, dalam sholat sunat duha itu ada doa juga yang istimewa. Allahumma du'a du'auka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wa ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzilhu ya Allah, wa in kana fil ardi fa akhrizhu ya Allah, wa in kana ba'idan fa qaribhu ya Allah, wa in kana qalilan fakassirhu ya Allah, wa in kana haraman fatahhirhu ya Allah. Ya Allah,
Kalau ada rezeki kami ya Allah di langit, tolong ya Allah turunkan. Kalau ada rezeki kami dalam bumi ya Allah, tolong keluarkan. Kalau ada rezeki kami jauh ya Allah, tolong dekatkan. Kalau ada rezeki kami sedikit ya Allah, tolong banyakkan. Kalau ada rezeki kami kotor ya Allah, tolong bersihkan. Ada sebuah kata kunci di dalam doa tersebut. Kita minta rezeki kita itu dibanyakkan oleh Allah. Dan kalau sudah bicara masalah rezeki, jangan yang terpikir hanya materi. Rezeki kesehatan, rezeki keimanan, rezeki kesempatan itu jauh lebih utama daripada yang lain. Tapi begitu pun kita minta rezeki kita itu dibanyakkan oleh Allah. Kadang-kadang Bapak Ibu kita doanya salah. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, murahkan rezekiku. Terakhir, yang dapat semua yang murah-murah. Selada ganti antri, beras murah kalau ada di situ, minyak murah ikut kalau di situ. Akibat banyak minta yang murah-murah, minta tuh yang mahal, minta tuh yang banyak, karena Allah itu maha kaya. Jangan kita ukur diri kita, tapi pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akibatnya. Saya kadang-kadang agak dongkol Bapak Ibu. Kalau nanti ulang tahun datang itu WA, datang SMS, Ustaz, selamat panjang umur, murah rezeki. Itu sama artinya mendoakan awak panjang umur, hidup kiri. Umat Islam ini wajib jadi orang kaya. Ya. Salah satu kunci kita mendapatkan kekayaan itu sholat subuh. Ini bukan kata jalan-jalan ke kota Medan, singgah sebentar di pelabuhan Belawan, agar hidup ini tetaplah menjadi orang yang menawan. Tolong sholat subuh kita jangan tinggalkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia yang ketiga, misteri sholat subuh. Yang keempat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab tersebut juga dituliskan bahwa di antara sekian banyak hikmah sholat subuh adalah orang-orang yang melaksanakan sholat subuh seperti melaksanakan sholat satu malam penuh. Apakah sholat subuh lebih utama dari yang lain? Tidak. Tetap sholat zuhur, asar, maghrib, isya juga utama. Tapi ada satu hal yang perlu kita dengan perjuangan yang berat. Itulah dia sholat subuh. Di tengah-tengah orang asik lagi terlelap tidur, kita sudah terbangun. Di tengah orang-orang tidak beraktivitas, kita sudah beraktivitas.